Is that a bird wearing a tiny hat? Selamat datang di Miss Mojo Indonesia. Kalau kamu pikir apa yang terjadi di layar dalam film K-pop Demon Hunter sudah cukup membuatmu jatuh cinta, tunggu sampai kamu mendengar tentang orang-orang dan pengaruh di balik layar yang membuat film ini begitu luar biasa. Hari ini kita akan melihat lebih dekat proses produksi serta faktor-faktor yang menjadikan rilisan Netflix ini sebagai salah satu film terbaik tahun 2025. Sedikit peringatan, ada kemungkinan spoiler. Your secret's safe with me. Nomor 10, perjalanan panjang. Menurut K-pop Demon Hunters, para pejuang yang melindungi dunia manusia dari iblis sudah melakukannya selama berabad-abad. Dan hampir selama itulah waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan film ini. Oke, mungkin agak berlebihan, tapi prosesnya memang lama. Sutradara Maggie Kang mengungkapkan bahwa butuh sekitar 9 tahun sejak ide awal hingga menjadi sebuah film. Itu waktu yang panjang bahkan untuk standar produksi animasi. As a filmmaker, you are kind of in a hole working on your film, and for animation, it's usually for originals, it takes about 6 years of just writing and rewriting and figuring out the story, and then there's just so many stages that we go through, but you don't really expect this kind of reaction. Sebagian besar waktu tambahan dihabiskan untuk riset mendalam tentang mitologi Korea, cerita rakyat, hingga budaya K-pop modern. Tim kreatif benar-benar berdedikasi untuk menciptakan dunia yang terasa detail, spesifik, dan otentik. 촌 같은 경우도 이제 골목이 얼마나 가파른가, 명동 거리도 또 벽돌이나 뭐 길에 돌이 어떻게 생겼나, 그런 디테일 같은 거는 그 로케이션에 직접 가서 이제 그 필링이 있잖아요. 그거를 이제 느껴서 이제 표현을 하는 게 더 중요하다, 그렇게 생각을 해서. Hasilnya jelas terlihat di layar, membuktikan betapa pentingnya memberi waktu yang cukup agar karya kreatif bisa berkembang sepenuhnya. I think grounding the lore in something that exists in our culture and has existed in our culture for hundreds and hundreds of years really let us just show more aspects of our culture. So I'm really proud of that. Yeah. Nomor 9, referensi dari bisnis proposal. Jinu, leader tampan dari boy group Saja Boys, punya visual yang terinspirasi dari selebriti seperti Cha Eun-woo dan Nam Jo Hyuk, dua aktor yang dikenal sukses bikin penonton K-drama baper. Ketika aktor Kanada Korea, Ahn Hyo-sop dipilih mengisi suara Jinu, film ini punya kesempatan untuk memberi wing langsung pada para penggemar Hallyu. Pertemuan pertama Jinu dengan Rumi bahkan menyindir salah satu tropi khas drama Korea, lengkap dengan lagu Melomancy, Love, Maybe yang menjadi original soundtrack pemenang penghargaan dari drama bisnis proposal, dramaan sendiri. Di KDH, momen ini bukan sekedar Easter egg seru. Tapi juga jadi kontras yang jelas antara dua karakter An. Jangan salah, tidak ada sedikit pun sisi manis Taemu di diri Jinu. Watch yourself. Nomor 8, DNA K-pop. The world will know you as pop stars, but you will be much more than that. Dengan kata K-pop ada di judulnya, banyak yang kaget ketika tahu musik sebenarnya bukan bagian awal dari cerita. Awalnya, Maggie Kang membayangkan film ini lebih mirip Buffy the Vampire Slayer tanpa elemen musik. Come to serenade me? So you know what's going on. Well, I've seen some damn funny things last 2 days. 600-pound Chirago demon making like Yima Sumac. That one will stay with you. I remain immune, happy to say. Begitu mereka sadar bahwa K-pop adalah bumbu yang hilang, Kang dan timnya pun mulai mencari inspirasi dari nama-nama besar di industri. Untuk Huntrix, gaya percaya diri dari girl group seperti ITZY dan Blackpink serta visual cerah ala Twice jadi acuan utama. Sedangkan Saja Boys terinspirasi dari berbagai sumber mulai dari Monsta X, 80s, Big Bang, Stray Kids hingga BTS. Tidak heran, soundtrack KDH berhasil membakar Billboard Hot 100 karena terinspirasi dari beberapa grup K-pop paling sukses sepanjang masa. It was truly an honor to share the stage with you. So hot! And
and respectful. Oh no, the honor is ours. No, it was ours. No, it's ours. Ours. Nomor 7, peran tak terduga untuk Arden Cho. My voice, it's in trouble. Wait, in trouble? Then why did you push up the golden release? Because we're so close, and it's so important. Penampilan vokal ekspresif dan penuh emosi dari Arden Cho sebagai Rumi menjadi salah satu highlight utama K-pop Demon Hunters. Tapi ternyata itu bukan peran yang diincarnya. There was definitely nerves and, uncertainty, and I also felt a lot of pressure because Rumi was so bar high. Awalnya, Cho mengikuti audisi untuk karakter Celine, mentor Huntrix. Namun, atas dorongan Maggie Kang, ia mencoba peran Rumi dan akhirnya berhasil mendapatkannya. Sebagai orang Korea Amerika, penampilan Cho begitu meyakinkan karena ia bisa menggali dari pengalaman pribadinya menghadapi isu identitas dan perfeksionisme, sesuatu yang juga dialami Rumi. I had all these expectations and I had all these expectations for myself. And then it was this thing of I just didn't really know who I was. And I was exhausted of trying to be perfect. But in acting, I learned how to be vulnerable, to break down, what it meant to really get angry or sad or to feel all these emotions. Peran Celine sendiri akhirnya dimainkan oleh artis Korea Amerika lain yang juga berbakat, Yoon Jin Kim. Penonton setia EXO Kiri pasti mengenalnya sebagai Principal Gina Lim, membuktikan keahliannya membawakan sosok figur ibu yang rumit. You care about that more than you care about me or your son who wants to get to know you. It's more complicated than that. And it's in the past. It's not in the past. He's here. Nomor 6, Saja Bersaudara. Pernah merasa ada yang agak aneh dengan Saja Boys? They can make hearts out of thin air? They're Magicians. I mean demons. Obviously demons. Oke, selain hal yang sudah jelas, apakah kamu sadar kalau mereka terlihat terlalu mirip satu sama lain? Tim kreatif memang berhasil menangkap berbagai tipe idol K-pop dalam gaya dan presentasi masing-masing anggota. Tapi mereka membuat keputusan sengaja untuk memberi semua member tubuh CGI yang sama. Ya, kecuali Abi. Tentu saja karena alasannya sudah jelas. Desain seragam ini dibuat untuk menonjolkan kontras dengan Huntrix yang semuanya punya desain fisik berbeda. Mira misalnya dibuat tinggi dan ramping, terinspirasi dari model fashion An So-yeon di dunia nyata. She's so cool. Who else could wear a sleeping bag to the Met Gala? Yeah, she's our role model. She's the best. Love her. Nomor 5, para maestro lama menunjukkan caranya. Seperti yang sudah disebutkan, Huntrix banyak mengambil inspirasi dari estetika dan musikalitas Blackpink, bahkan sampai mendapat sentuhan langsung dari produser andalan mereka, Teddy Park, di lagu intro How It's Done. Tapi untuk inspirasi yang lebih dalam, tim KDH justru menoleh jauh ke belakang ke New York abad pertengahan 1900-an. Penulis lagu sekaligus produser soundtrack Ian Eisendrath menyebut Jet Song dari West Side Story sebagai referensi utama. Lagu itu dijadikan model bagaimana cara memperkenalkan karakter, dunia mereka, dan dinamika grup hanya dalam waktu kurang dari 3 menit. Dengan sensasi klasik yang dipadukan ke dalam banger K-pop modern, hasilnya menjadi sesuatu yang abadi sekaligus segar dan benar-benar tepat sasaran. Nomor 4, Shaman dan Malaikat Pencabut Nyawa. Mitologi Korea punya pengaruh besar pada fondasi KDH, baik dalam ceritanya maupun dalam proses kreatif pembuatannya. Our music ignites the soul and brings people together. With this connection, the first hunters created a shield to protect our world. Desain para hunter pertama misalnya terinspirasi dari Mudang, shaman perempuan yang menjadi perantara roh dan manusia serta kerap menggunakan musik dan tarian dalam ritual mereka. Senjata yang digunakan para hunter masa kini pun masih mengacu pada senjata tradisional Korea dan atribut shamanistik. Bahkan Saja Boys juga punya akar dari masa lalu yang bisa dilihat langsung dari nama mereka.
They're just like us. Oh, Soul's incoming. Saja memang berarti singa, tapi juga merujuk pada Josung Saja, sosok mirip malaikat pencabut nyawa yang bertugas mengantar jiwa-jiwa meninggal ke alam baka. Tentu saja, Saja Boys di KDH punya tujuan yang lebih licik, tapi setidaknya mereka jujur soal identitas mereka. Nomor 3, inspirasi seni Minhwa. What are you? Hello, friend. Mungkin banyak penggemar KDH yang belum mengenal seni rakyat Korea bernama Minhwa, tapi mereka pasti akan langsung kenal salah satu subgenre paling populernya, ilustrasi harimau bodoh dan burung murai yang bijak. Nah, duo kocak Derpy dan Sasi ternyata bukan sekedar sidekick hewan lucu yang dibuat untuk merchandise. Dalam tradisinya, harimau menggambarkan kelemahan para penguasa, sementara burung murai mewakili martabat rakyat biasa. Perilaku Sasi pun jadi makna baru jika dilihat dari sudut ini. Okay, so I've been meaning to ask, why does the bird wear a tiny hat? I made it for the tiger, but the bird keeps taking it. Topi tradisional Korea Gat yang ia curi dan kenakan juga bukan detail biasa, melainkan foreshadowing cerdas tentang bagaimana para penggemar pada akhirnya akan membantu mengalahkan Raja Iblis Guima. Nomor 2, adegan konfrontasi yang dihapus. Kalau kamu perhatikan daftar pengisi suara KDH, ada nama Lea Salonga yang dikreditkan sebagai pengisi suara nyanyian Selin. Tapi kalau di film, Selin sebenarnya tidak pernah benar-benar bernyanyi. Awalnya, karakter ini memang direncanakan punya adegan musikal, konfrontasi besar antara Rumi dan Selin yang dikemas sebagai duel vokal. No more hiding, no more lies. Rumi, we can still fix this. Namun, akhirnya diputuskan tidak cocok dengan perkembangan karakter Rumi sehingga diubah jadi adegan dialog saja. Perubahan lain yang cukup besar adalah dihapusnya adegan hampir ciuman antara Rumi dan Jinu. Menurut Maggie Kang, tim kreatif merasa bahwa menahan diri justru lebih seksi. Tapi tentu saja para fans masih terbelah soal setuju atau tidak dengan keputusan itu. She's not even my type. Excuse me? I'm everyone's type. You can't even show up on time. What are you, from the 1900s? I can see why you're still single. What? See? Would never work. Here, free one. Go find yourself a better boy. This one's hopeless. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Kostum paling fashionable. Berkat banyaknya outfit berbeda yang dikenakan anggota Huntrix, K-pop Demon Hunters menjadi film animasi dengan kostum paling unik sepanjang sejarah. Why are you in your new costume? Rumi, you didn't. Did you announce the new single? The promo starts tomorrow. Tonight? No, wait, but the pajamas. No. Rumi yang di-repurpose. Desain karakter Rumi awalnya dibuat untuk proyek lain, tapi Maggie Kang sadar ia lebih cocok dijadikan tokoh utama di K-pop Demon Hunters. If you're with us, prove it. It's a takedown. I'ma take you out. You'll break down like what? Sinergi villain. Lee Byung-hun yang dikenal sebagai frontman di Squid Game mengisi suara Raja Iblis Guima. That's funny. I thought for a moment you actually believed you could be free. Yeah, that's funny. Because if you really believed her, if you really thought you could escape what you are, what you did, you would have told her the truth. Look Twice. Bukan hanya 3 member Twice ikut mengisi soundtrack KDH, film ini juga menyelipkan beberapa visual homepage untuk girl group populer tersebut. Gonna break the bank, but Look at these social numbers. They're off the charts. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Arc Golden.
Inilah kisah yang rasanya pantas dibuatkan film sendiri. Penyanyi, penulis lagu sekaligus produser yang juga mengisi suara nyanyian Rumi dulunya pernah bercita-cita menjadi idol. Selama 10 tahun, AJ berstatus trainee di SM Entertainment tapi tidak pernah dipilih untuk debut. SM and I think we had different visions, and I got dropped, and I was incredibly depressed. I mean, I was incredibly devastated. I felt like I let down 11-year-old me because I worked really hard. Ia akhirnya banting setir menjadi penulis lagu dan sukses menelurkan hit untuk artis SM lain seperti Psycho dari Red Velvet dan Drama dari aespa. K-pop Demon Hunters menjadi panggung terbesar AJ sejauh ini. Ia bukan hanya menulis sebagian besar lagu Huntrix untuk soundtrack superhits ini, tapi juga menunjukkan kemampuan vokalnya yang luar biasa lewat penampilannya di film. Tidak ada lagi keraguan soal bakatnya. Ini adalah momen emas yang penuh cahaya bagi AJ dan sungguh mengharukan melihat AJ akhirnya mendapatkan pengakuan yang layak sejak lama. I cried all day, literally. And the first thing I thought about was me as a kid. And, I'm just so happy. I mean, little 11-year-old AJ's dream come true. Apa detail tersembunyi favoritmu di K-pop Demon Hunters? Tulis di kolom komentar. I just want to talk. Talk? About your patterns? But first, I want to talk about those pants.